Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya adalah Fitri dari kelas L2 dengan NIM 0801 1282429056. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah algoritma pemrograman untuk soal yang kedua, di mana ini nomor ke-6 yang saya tulis juga jadi soal ke-6 karena dari 15 soal. Nah, di mana soalnya itu untuk membuat program untuk menampung koordinat n, koordinat n, buah titik, dan hitung rata-rata jarak antara masing-masing titik. Contohnya ini, misal n itu sama dengan 5. Berarti inputkan koordinat 5 buah titik, misal titiknya itu adalah A, B, C, dan E. Karena 5 kan. Jadi yang dihitung jarak titiknya itu antara dari A ke B, A ke C, A ke D, dan A ke E. B ke C, B ke D, B ke E, C ke D, C ke E, C ke E, dan D ke E. Dan hitung rata-ratanya antara dari A ke B dan D ke E nih. Sini programnya itu program ini untuk menghitung jarak antara titik dalam bidang dua dimensi dan hitung rata-rata jarak antara titik. Program akan meminta pengguna memasukkan jumlah titik yang ingin dihitung jaraknya. Kemudian program akan meminta pengguna untuk memasukkan koordinat X dan Y untuk setiap titik. Setelah itu, program akan menghitung jarak antara titik masuk rumus jarak dengan Euclidean dan menyimpannya dalam versi variabel jarak. Program juga akan menghitung total jarak antara titik dengan menjumlahkan semua titik jarak antara titik. Setelahnya itu program akan menghitung rata-rata jarak antara titik dengan membagi total jarak antar titik dengan jumlah pasangan yang ada pada titik-titik tersebut. Dan setelahnya program akan menampilkan jarak antara titik dan rata-rata antara titik ke layar. Untuk flowchartnya ada dua, eh, ada flowchart fungsi main dan fungsi hitung. Nah, pada fungsi main dia akan meminta input titik dan memproses struct titik sebanyak n, array titika sebanyak n. Selanjutnya memproses perulangan for untuk memasukkan titik-titiknya. Hmm, bentar ya, saya tambah sebentar. Dan saya buat benar salahnya. Nah, jadi yang pertama dia meminta input n sebanyak n itu melakukan perulangan untuk memasukkan titik-titiknya. Jika benar, dia akan meminta jika n-nya sama i-nya itu kan sama dengan 0 kan. Dia akan memproses apakah i sama dengan 0. Jika benar, dia akan ini maaf ya, saya akan menambahkan true false. Nah, jika true dia akan meminta input. Jika true dia akan meminta input untuk setiap titiknya sebanyak apa? Sebanyak yang telah sebanyak sebanyak n yang n sebanyak jumlah n. Jika n-nya itu 2, dia akan memasukkan titik-titiknya sebanyak 2 kali. Nah, selanjutnya eh, dia akan melakukan perulangan for itu sebanyak n kan, sebanyak sesuai dengan yang terpenuhi. Selanjutnya dia akan jika true apa sih ini?
Nah, astagfirullah. Jika salah dia akan melakukan eh, hmm, nah, nah, jika salah dia akan sudah tidak terpenuhi, dia akan memproses jika dia akan memproses perulangan for lagi, di mana di dalam perulangan for ini ada juga perulangan apa for J. Jadi ini adalah nested for, di mana setelah di dalam for itu juga ada for. Nah, selanjutnya, nah, jika pada nested for ini, setelah pada for J ini terpenuhi kan, dia akan memproses jarak di mana jarak itu eh, diambil dari perhitungan dari fungsi hitung dan total itu ditambah dengan jarak dan melakukan eh, penambahan satu pada jarak dan selanjutnya dia akan meng selanjutnya dia akan apa itu namanya menampilkan nilai yang ada pada selanjutnya dia akan menampilkan nilai yang ada pada variabel jarak. Nah, setelah nilai pada variabel jarak teroutput, dia kembali lagi ke dalam J++ dan kembali lagi menghitung jarak menghitung jarak. Nah, setelah hitungan jarak sudah tidak terpenuhi kan, kondisi pada for sudah tidak persyaratan pada for itu sudah tidak terpenuhi, dia akan kembali ke I++. Setelah I++, dia kembali lagi ke perulangan J jika terpenuhi. Nah, jika pada I++ sudah tidak terpenuhi, dia akan menghitung rata-rata, di mana menghitung rata-rata ini diambil dari total dibagi dengan jarak dan selanjutnya menampilkan nilai jarak yang sekarang dan berakhir. Selanjutnya untuk fungsi hitung dia menggunakan dan akar pangkat X dikurang dengan akar T kan. Begitu sesuai itu ditambah dengan pangkat Y dan pangkat Y kedua. Selanjutnya untuk strukturnya melakukan pendeklarasian struct dengan nama titik
di mana terdapat X dan Y bertipe double. Selanjutnya mendeklarasikan variabel N dan jum bertipe integer, variabel rata, jarak, dan total bertipe double. Selanjutnya dia akan menghitung mendeklarasikan titik bersebanyak N, melakukan perulangan I sebanyak N untuk memasukkan titik X dan Y. Selanjutnya menginisialisasikan total dan jum itu bernilai dengan 0. Jadi total dan jum itu 0. Selanjutnya dilakukan perulangan for I untuk menghitung jarak antar titiknya. Jadi itu 0, J. Nah, selanjutnya menghitung rata-rata antara total per J dengan memanggil hitung titik. Gitulah. Untuk lebih detail, saya akan menggunakan C++-nya. Nah, pertama ini dapat in mind. Dia mendeklarasikan variabel n dan jum bertipe integer, variabel rata, jarak, dan total bertipe double. Selanjutnya si out masukkan jumlah titik. Jumlah titiknya kita jangan banyak-banyak agar tidak terlalu banyak yang dihitung, dua saja. Jadi antara titik A dan B. Nah, selanjutnya dia meminta masukkan koordinat titik pertama. Koordinat titik pertama mana? 0, 2. Dia selanjutnya lagi memerlukan for kan, melakukan perulangan for. I-nya sama dengan 0. I-nya sama dengan 0 kurang dari N. 0 kurang dari 2. Iya, jadi dia akan memasukkan koordinat titik I plus 1. I-nya 0 ditambah 1, 1. Masukkan titik ke 1 untuk X dan Y. X-nya akan nilai yang pertama 0. Ini akan masuk ke dalam X. Ini X. Dan keduanya akan masuk ke dalam titik Y. Selanjutnya dia melakukan for lagi. I plus plus. I-nya sebelumnya 0, sekarang jadi 1. Karena ditambah dengan 1. Masukkan koordinat titik kedua. Masukkan koordinat titik I, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Selanjutnya yaitu 2 disimpan ke dalam X dan 0 disimpan ke Y. Selanjutnya melakukan perulangan. Menginisiasikan total dan jum dengan 0. Selanjutnya dia akan melakukan perulangan for I sama dengan 0. I kurang 0 kurang dari 2, I plus plus. Benar tuh, I-nya kurang dari 0 kurang dari 2. Iya, jadi langsung ke perulangan selanjutnya yaitu J sama dengan I. I sama dengan 0, jadi ditambah 1. Jadi J adalah 1. 1 kurang dari 2. Iya, jadi memproses jarak. Jarak kan 0 tuh. Memanggil fungsi hitung. Fungsi hitung untuk titik I dan J. Fungsi hitung. Akar X dipangkat min Y kedua ditambah dengan ko. Ini dia akan melakukan proses ini. Selanjutnya dari untuk total, di mana jarak yang dapat ditambah dengan total. Dan jumnya 0 ditambah dengan 1. Jadi jumnya sama dengan 1. Selanjutnya dia akan menghitung, menampilkan jarak titik ke 0 ditambah 1, jarak titik pertama ke titik kedua sama dengan jarak ini. Dan si out lagi dan menampilkan jarak titik ke 2 ke titik 1 sama dengan jarak. Selanjutnya dia akan menampilkan rata-rata dengan memproses jarak ini dibagi dengan jum sebanyak variabel jum dan menampilkan jarak. Nah, jarak antara titik ke 1 ke 2 adalah 2,8242. Kenapa begitu, Kak? Mengapa banyak titik kita menggunakan double? Ya ini karena setelah apa itu namanya? Kita akan menghitung angka-angka setelah titik dan rata-rata jaraknya karena kita hanya menggunakan dua titik, jadi hanya eh, hanya rata-rata. Totalnya 1, totalnya 2, koma sekian dibagi dengan 1. Ya itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.